Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 mengenai perlombaan yang wajib. Perlombaan yang wajib yang harus semua kita ikuti, saudara. Jangan kita terjebak dalam perlombaan yang tidak wajib. Karena kalau kita mengikuti atau terlibat atau ikut dalam perlombaan yang tidak wajib, bahkan bisa dikatakan terlarang bagi anak-anak Allah, kita akan terhilang. Kita akan menyesal. Perlombaan yang wajib adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus agar layak duduk di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus, saudara. Jangan sampai kita tidak memiliki ambisi untuk hal ini. Kita berambisi kuat, gairah yang menyala terus untuk menunjukkan fokus kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu perlombaan yang wajib. Untuk itu kita harus terus membenahi diri, saudara. Membenahi diri. Mungkin kita sudah tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat moral umum atau hal-hal yang memang dipandang sebagai kejijikan, keburukan, kejahatan atau kebiadaban di mata manusia. Kita tidak melakukannya. Tetapi ada kesombongan-kesombongan yang ada di hati kita, ya saudara. Ketidaktulusan, ya, sikap tidak lemah lembut, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa tanpa sadar masih mewarnai jiwa kita. Nah, jangan sampai kita merasa diri sudah baik karena tidak melakukan kesalahan. Secara umum, kita di mata manusia kita santun, di mata manusia kita beradab, di mata manusia kita mungkin dipandang saleh dan rohani. Tetapi sebenarnya di mata Allah kita masih memiliki kejijikan, ya, ketidakharuman, artinya kebusukan yang manusia tidak menciumnya, manusia tidak bisa mengendus, tidak bisa mendeteksi dan mengenali, tapi Allah merasakannya. Dan kita juga bisa tahu, ya, kita tahu keadaan diri kita masing-masing yang ternyata masih ada kesombongan, saudara, ketidaktulusan. Ya, di sini kita harus memperkarakannya di hadapan Tuhan. Kita harus memperkarakan di hadapan Allah.
Ya, hal-hal tersebut sehalus sekecil apapun suatu kesalahan atau ketidaktepatan, jika itu mendukakan hati Allah, kita harus membuangnya. Sikap hati kita yang kurang mengasihi Allah karena kita masih menyenangi sesuatu, itu juga ketidaktepatan, saudara. Perhatikan, saudara, selama kita masih ada kesenangan-kesenangan tertentu di dunia ini, kita tidak bisa bulat mencintai Tuhan. Kalau kita masih menyukai hobi-hobi tertentu, kita tidak bisa bulat mencintai Tuhan. Saudara mungkin berkata, apa wajar Pak hidup tanpa memiliki hobi? Mestinya hobi kita cuma satu, saudara. Tidak ada hobi yang lain. Hobi kita mestinya satu, yaitu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu hobi, itu kesukaan, itu kebahagiaan, itu kerinduan, itu cita-cita, itu obsesi kita. Tidak ada yang lain. Menyenangkan hati Allah. Tetapi kalau kita masih punya kesenangan, misalnya kita punya barang tertentu, kita mau orang lain melihat barang itu, lalu kita merasa bangga, itu kesombongan. Kalau di dalam hidup saya misalnya, ya, orang masuk gereja di mana saya mengembalakan, oh gedungnya besar, ya, wah alat musiknya bagus, keren. Lalu saya merasa bangga dengan hal itu kesombongan. Wah, STT Ekumene punya Pak Eras, walaupun itu sebenarnya punya Tuhan. Keren, sekolahnya maju, fasilitasnya modern, dan banyak fasilitas yang lain, ya, yang tidak banyak dimiliki oleh sekolah lain. Wah, keren. Lalu saya merasa bangga. Itu kesombongan, saudara. Wah, mahasiswanya banyak, lalu saya merasa bangga. Itu kesombongan. Kesombongan terselubung seperti ini menjijikkan di hadapan Tuhan. Oh, anak saya studi di wah punya gelar apa. Bukan tidak boleh menyaksikannya, tetapi sikap hati kita bermain di situ. Apakah kita memberi kemuliaan bagi Allah atau kita memberikan kemuliaan bagi diri sendiri? Waktu orang berkata, khotbah Anda hebat, tulisan Anda luar biasa. Bagaimana reaksi kita waktu orang memuji kita? Di situ hati kita bermain, saudara. Kalau kita merasa senang, bangga, lalu kita merasa bernilai dengan prestasi, dengan sesuatu yang kita miliki, itu kesombongan. Ya, kesombongan tidak harus mesti bicara, diam tapi bangga, diam tapi merasa bernilai, itu juga kesombongan. Nah, kita mesti terus menggumuli hal ini di hadapan Allah. Ini perlombaan yang wajib. Cara kita memandang sesuatu, setiap kata yang keluar dari mulut kita, apa yang kita dengar, semua itu, saudaraku, terkait dengan kekudusan. Nah, saya mengajak saudara untuk hari ini, ayo, tanggal 26 Agustus 2022, hari Jumat, yuk kita bangkit. Kita bangkit untuk ikut perlombaan yang wajib. Kita minta tolong Bapa di surga, minta tolong Allah Bapa kita, agar kita bisa menjalani hidup dalam perlombaan yang wajib. Ya, yang lain tidak wajib. Memiliki jodoh, punya anak boleh, tapi bukan wajib. Punya rumah, mobil, gelar apapun boleh. Dan memang harus untuk kemuliaan Allah, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah kita serupa dengan Yesus, memiliki iman yang sempurna.
serupa dengan Yesus, memiliki iman yang sempurna, di mana hidup kita benar-benar menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Jangan lupa, saudaraku, tidak ada yang lebih kita butuhkan daripada hal ini. Dan kalau kita berkerinduan kuat untuk hal ini, serupa dengan Yesus, memiliki iman yang sempurna, artinya penurutan terhadap kehendak Allah yang sempurna. Itulah kemuliaan. Tidak ada yang lebih mulia, dan tidak ada yang mulia selain ini. Oke, inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup ya. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mengajak saudara untuk setiap Sabtu jam 5 pagi doa onsite di GSKI Kebon Jeruk, Gedung Sastra Graha, Jalan Perjuangan Raya nomor 21, lantai 3A, samping kompleks RCTI. Ya, besok hari Sabtu jam 5 kita doa onsite. Hadirilah dan rasakan lawatan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang penuh berkat, untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada kami. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa besok pagi jam 5 kita doa, dan sore ini 6:30 di Mall Arta Gading kita doa onsite. Tuhan berkati.